Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Railatul Nikmah, NIM 174219029 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai salah satu jenis spesies, yaitu penyu tempayan. Penyu tempayan sendiri ialah jenis reptil dari kelas Chelonidae dengan nama ilmiah Caretta caretta. Penyu tempayan adalah salah satu penyu yang hidup di perairan Indonesia. Selain di perairan Indonesia, penyu tempayan sendiri juga tersebar luas di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Laut Mediterania. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab mengenai penyu tempayan, yaitu taksonomi yang dimiliki, siklus hidup, ciri-ciri, dan siklus reproduksi, serta fakta-fakta menarik mengenai penyu tempayan. Penyu tempayan sendiri, pertama-tama, penyu tempayan sendiri yaitu salah satu jenis penyu yang dikategorikan sebagai penyu terbesar kedua setelah penyu belimbing. Taksonomi yang dimiliki oleh penyu tempayan yaitu dari kelas Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Sorpsida, ordo Testodyrus, famili Chelonidae, spesies Caretta caretta, dan memiliki nama lokal penyu tempayan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh penyu tempayan sendiri yaitu memiliki kepala yang besar, bentuk karapaksnya berwarna coklat kemerahan, lalu bentuk paruh yang bertumpuk atau overlap. Rahang yang dimilikinya pun sangat kuat dan terdapat 5 sisik di bagian terdepan kepala atau prefrontal. Panjang tubuh yang dimiliki sekitar 70-210 cm dengan berat 135-400 kg. Yang ketiga yaitu siklus reproduksi yang dimiliki oleh penyu tempayan. Penyu tempayan berkembang biak dengan cara bertelur. Masa bertelurnya pun beragam, mulai dari 2-8 tahun. Penyu tempayan sendiri yang jenis betina sesekali dia ke pesisir untuk menyimpan telurnya di dalam pasir. Ada beberapa klasifikasi embrio yang ada di dalam di dalam telur penyu tempayan berdasarkan informasi dari Yayasan Alam Lestari di tahun 2000. Klasifikasi tersebut yaitu yang pertama, embrio umur 30 tahun sudah memiliki panjang 2 cm, kepala besar, mata berwarna hitam besar, karapaksnya mulai terbentuk sebagian. Kaki dengan 5 tulang jari terlihat jelas. Yang kedua, saat embrio umur 40 hari, panjang sudah mencapai 4 cm, kaki dan mata mulai bergerak perlahan-lahan, karapaks berwarna hitam mulai mengeras dan tukik sudah sempurna. Embrio umur 50 hari, seluruh tubuh tukik yang sudah terbentuk berwarna hitam dan mata kadang terbelalak. Embrio saat umur 52 hari, panjang tukik mencapai 7 cm dengan berat 19 gram. Telur menetas apabila sisa kuning telur sudah mengering dan tukik keluar dari pasir pada hari ke-52. Tukik sendiri adalah penyu anakan yang baru keluar dari telur. Subbab keempat mengenai siklus hidup penyu tempayan serta habitatnya. Namun sebenarnya semua jenis penyu memiliki siklus hidup yang sama. Penyu memiliki masa pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia reproduksi. Pada umur yang belum ditentukan sekitar 20-50 tahun, penyu jantan dan betina bermigrasi ke daerah peneluran. Penyu betina menyimpan sperma penyu jantan di dalam tubuhnya untuk dibuahi 3 hingga 7 kumpulan telur, dan nantinya akan menjadi 3-7 sarang yang akan ditelurkan pada musim tersebut. Penyu betina akan keluar dari laut jika telah siap untuk bertelur dengan menggunakan sirip depannya menyeret tubuhnya menuju pantai perteluran. Lalu penyu betina membuat lubang badan sedalam 30-60 cm untuk menyimpan telurnya, sedangkan migrasi pada penyu sendiri memiliki
beberapa faktor, misalnya perubahan iklim, kelangkaan pakan di alam, banyak gangguan dari predator atau manusia sendiri, serta terjadi bencana alam seperti tsunami. Yang kelima yaitu fakta-fakta menarik mengenai penyu tempayan. Penyu tempayan sendiri akan yang pertama mengenai lubang untuk bertelur. Penyu akan memilih jenis pasir untuk mengubur telurnya. Ia tidak akan memilih jenis pasir yang terlalu kering dan akan berpindah mencari tempat lain yang sekiranya membuat dia nyaman untuk menaruh telurnya di dalam pasir tersebut. Selain karakter pasir, penyu juga memiliki karakter pantai. Ia menyukai pantai yang sepi dari manusia dan sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur. Kalau di Jawa Timur itu tempat yang dipilih penyu untuk bertelur yaitu di Alas Purwo. Yang kedua, penyu memiliki sifat strong homing instinct, yaitu sifat kembali ke rumah yang kuat. Yang ketiga, meskipun seumur hidupnya berkelana di dalam air atau di laut, reptil jenis ini pun harus sesekali untuk ke darat, ke permukaan air untuk mengambil nafas. Hal ini karena penyu termasuk hewan yang bernafas dengan paru-paru. Yang terakhir, berdasarkan perundang-undangan, jenis penyu tempayan dan lekang dilindungi berdasarkan SK Kementerian Pertanian nomor 7/KPTS/UM/10/1980. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.